Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di channel Heri Ramli. Di video kali ini kita akan masih membahas mengenai seleksi kompetensi dasar atau SKD. Tapi topik kita mengenai hari ini adalah tes TKP atau tes karakteristik pribadi mengenai skala kematangan kematangan pribadi. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama, pada akhir dari kita rubah, scroll dulu ya. Oke. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda harus lakukan? Oke, baik teman-teman, sebelum jawab ini saya jelaskan bahwa TKP ini tidak ada jawaban yang salah, tapi dia hanya menggunakan sistem poin bahwa dari A sampai ke E jawabannya itu adalah ada nilai poinnya, berarti nilai yang paling benar adalah poin 5, diberi 5, sedangkan nilai yang atau jawaban yang paling kurang tepat itu nilainya ada 1. Jadi kalau dari antara A dan B itu berarti punya nilai masing-masing itu teman ya. Oke, jadi kita perlu menilainya, menjawabnya adalah cari jawaban yang paling tepat dengan poin yang paling tinggi yaitu 5. Oke, kita kembali ke soal. Di sini dikatakan bahwa pekerjaan ini dikerja di hari normal ya. Hari normal namun punya pekerjaan yang tak habis-habis gitu. Artinya pekerjaan belum selesai dan Anda harus selesai tepat waktu. Jadi harus Anda selesaikan nih. Nah, jadi apa yang Anda harus lakukan untuk mengatasi hal seperti ini? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. Nah, kalau pilihan A ini justru menumpuk-numpukkan pekerjaan ya di hari berikutnya ya kan. Jadi selesai hari ini kemudian pekerjaan kita tunda, jadi akan menumpuk di hari berikutnya. Berarti ini adalah kurang tepat ya. Kemudian B, menyelesaikan pekerjaan tanpa meminta uang, tapi meminta uang lembur. Berarti ini orientednya adalah uang ya, apa-apa uang. Jadi salah juga karena ini sudah jadi tanggungan kita ya, jadi nggak boleh ada minta lembur begini. Salah. Kemudian C, menanyakan pimpinan apakah ada uang lembur. Berarti ini ujung-ujung uang juga, bersama dengan huruf atau bersama dengan huruf A, pilihan B ya. Kemudian D, menyelesaikan pekerjaan dengan berharap ada memperoleh uang lembur. Berarti ini ujung-ujungnya tetap lembur berharap uang gitu. Kemudian E, menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ya. Yang E yang memiliki poin 5. Yaitu menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Jadi kalau kerja aja ya kan, kalau memang ada uang lemburnya alhamdulillah gitu. Oke, next soal kedua. Dalam suatu rapat pimpinan ada sejauh yang tidak sependapat dengan usulan saya. Jadi apa tanggapan kita nih gitu? A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. Ini boleh jadi, tapi kita baca option berikutnya dulu. B, bersikeras agar usulan saya yang diterima ini kurang tepat. C, meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi. Ini juga tidak tepat ya, salah banget itu. D, mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. Ini juga tidak benar ya, kita boleh memihak-mihak gitu. Kemudian E, tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Nah, berarti yang lebih tepat itu ini ya, E yang punya 5. Berarti kalau yang hampir tepat tuh ini sebenarnya, ini 4. Berarti kalau A itu 4, ini 5. Berarti jawabannya adalah E ya. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat ada hal yang lumrah. Jadi lumrah aja sih kalau ada tidak sama pendapat gitu. Oke, lanjut ke soal ketiga. Saya baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah A, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Ini bisa jadi. B, jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan. Ini salah nih. Justru harus lebih rajin lagi maksudnya kan. C, duduk saya sambil menunggu perintah atasan. Ini juga tidak benar. Tidak inisiatif jadi orang ya. Nggak boleh. D, berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat. Ini bisa juga ya, jadi melihat kerja kawan seperti apa, tapi kan belum tahu juga bidangnya sama atau tidak ya kan. Ya, ini boleh juga, tapi option lah ya.
Kemudian E, mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat. Ini hanya melihat aja tapi tidak ada apanya ya kan. Berarti yang jawaban lebih tepat yang punya poin paling tinggi itu ini ya, 5. Jawaban itu option A ya, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan seperti SOP dan sebagainya ya kan. Oke, soal keempat. Saya diutus untuk mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A, mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Timplan dong. B, protes keras nih gini ya. Protes keras dan meminta ditempatkan sendiri saja. Ini egois, nggak boleh seperti itu. C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. Ini juga tidak baik. D, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nah, ini sih yang lebih mendekati. Kalau yang E, menerima aturan panitia, menerima aja tapi tidak apa ya, tidak berusaha gimana. Berarti jawaban yang paling tepat itu D ya, dengan poin 5. Yep. Next, soal kelima. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah membantah secara tegas agar pada kesempatan lain pemimpin tidak semena-mena menyalahkan. Wah, ini jelas salah nih. Kemudian D, diam saja karena membantah hanya akan menambah rumit permasalahan. Ini tidak juga salah. C, menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga. Oke, tetapi tetap mengadukan pegawai lain turut bersalah agar saya tidak menjadi korban seorang diri. Ini kurang tepat juga ya. Mengadukan pegawai lain yang juga bersalah agar mereka juga bisa belajar dari kejadian ini. Ini kurang. E, menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Nah, ini yang paling tepat nih. 5 ya. Poin 5. Jawabannya adalah E. Soal ke-6, salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah A, menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut. Wah, nggak boleh iri-iri gini. Salah nih. B, bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Nah, ini lumayan pas nih. Menghadapi pimpinan dan proses promosi tersebut, protes, oh ini juga salah. Putusan pimpinan kan nggak boleh dibantah ya kalau salah. D, ikut merasa senang dan tetap bekerja seperti biasa. Ya ini bagus juga, cuma kayaknya belum termotivasi dia kalau gini. E, menerima keadaan tersebut tetapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut. Oh ini salah juga. Itu jawaban yang paling tepat lah, yang mendekati tepat ini ya. B, ya, bekerja lebih giat dan menunjukkan kerja terbaik. Nah inilah, berarti ini poin 5. Ada motivasinya gitu. Soal ke-7, sudah berapa kali teman meminjam barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak? Yang harus saya lakukan adalah, di sini dia bilang ada sudah beberapa kali ya, berarti udah banyak lah, lebih dari 1 gitu. Sikap kita adalah A, mengabaikan dan ini karena masalah kecil. Oke, ini juga kurang tepat. B, merasa tidak enak untuk menegur. Harus berani dong ya. C, membiarkan daripada kehilangan teman. Wah, ini juga salah. Kalau teman toksik itu nggak bagus. D, memarahinya. Ini juga tidak benar. E, memintanya untuk memperbaikinya. Ini lebih benar sih. Dengan maksud biar dia lebih bertanggung jawab ya. Nah, ini benar. 5. Optionnya adalah E, memintanya untuk memperbaikinya. 8. Apabila ada teman yang menilai saya jelek, maka saya akan. Wah, ini kebanyakan orang sekarang nih ya, kalau dinilai gimana reaksinya. Ini kita. A, sedih. Nggak boleh sedih dong, minder jadi. Tidak peduli, ini juga tidak benar, ya kan. C, mawas diri. Nah, ini bisa jadi benar. D, mencari kejelekan teman tersebut. Nah, ini tidak boleh. Sama nih. E, mendatanginya untuk meminta penjelasan. Kayaknya ini malah jadi musuhan jadinya kan. Bener lah ya, mau sendiri. Jadi kalau ada orang nilai kita gimana, kita mau sendiri menilai juga diri sendiri biar tahu. Jadi option benar adalah C ya, poin 5. Soal ke-9, atasan tiba-tiba memberikan tugas kepada saya padahal saat itu saya sedang mengerjakan pekerjaan yang lain. Ada pekerjaan lain nih. Yang harus saya lakukan adalah, ini kurang huruf H.
A. Menunda tugas tersebut karena deadline yang masih lama. Ini kurang tepat. Meninggalkan tugas yang lama dan mengerjakan tugas tersebut. Ini juga tidak tepat sih, kurang tepat ya. C. Meminta teman mengerjakan tugas lama kemudian mengerjakan tugas baru. Ini nggak boleh dong, melimpahkan tugas yang diberi ke kita ke orang lain juga nggak boleh. D. Meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut. Ya ini boleh juga sih sebenarnya kalau cukup banyak kerjaannya ya kan. E. Segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. Nah ini yang paling tepat sih ya. Kita selesaikan tugas kita yang belum selesai, kemudian baru kita kerjakan tugas yang baru diberi. Jadi yang poin yang 5 itu adalah option E. Soal ke-10, kantor tempat saya bekerja mengalami pergantian kepala kantor. Saya sangat dekat dengan kepala kantor lama. Oke, tindakan saya A. Pergantian pimpinan adalah wajar. Ya benar, wajar sih. Berusaha dekat dengan kepala baru. Ya boleh. Tidak berusaha dekat dengan kepala baru karena takut dianggap penjilat. Nah ini. Dia berusaha mengenal pribadi kepala baru tersebut dan menyesuaikan diri dengan cara kerja yang dijalankan. Nah ini tepatnya sini bagusnya. Yang E. Bekerja dengan setengah hati. Wah nggak benar juga. Ya harus kerja. Berarti yang option yang paling tepat itu adalah D ya. 5 poin. Berusaha mengenal pribadi kepala baru tersebut dan menyesuaikan diri dengan cara kerja yang dijalankan. Oke teman-teman, soalnya itu tidak perlu banyak-banyak, yang penting paham ya. Jangan lupa nanti akan ada video selanjutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.